Alright guys, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan update kali ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin ya, yang hari ini itu ada perubahan harga di sini teman-teman. Kemudian yang kedua akan kita bicarakan itu adalah tentang Binance teman-teman. Menurut saya ini agak urgent ya untuk saya bahas di sini supaya FUD ini tidak menyebar luas ataupun kita bisa saling mengingatkan untuk tidak termakan FUD teman-teman. Baik, yang pertama di sini itu adalah ini dari newsbtc.com ya. Bitcoin price akhirnya dia break above 18.200 dan CPI data comes in better than expected. Jadi data CPI-nya Amerika itu keluar tidak seperti yang diharapkan. Artinya mereka berpikir bahwa akan buruk ini, tapi ternyata bagus dan positif CPI itu teman-teman. Dan itulah yang akhirnya mendrive harga ini. Karena kalau kita lihat ya, dikutip oleh NewsBTC di sini, salah satu tweet dari The Wolf of All Streets ya, dikatakan di sini ya bahwa inflasi ini dropping teman-teman. Dan ini merupakan suatu pertanda yang sangat positif untuk market ya, karena inflasi yang sedang mengancam kita ini itu sudah menyebabkan ketakutan. Jadi tanpa ngefood pun ya, tanpa FUD pun, begitu kita dengar kata inflasi, itu sudah rada-rada negatif rasanya seperti itu teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, selain dari inflasi yang akhirnya menurun sekarang ini atau melambat dia inflasi ini teman-teman, ini ada dari Will Clemente ya. Untuk S&P 500 di sini teman-teman, S&P 500 yang satu minggu ya di sini, akhirnya dia breakout di sini untuk chart satu minggu ya. Ini candle satu minggunya. Jadi dari pola downtrend sini ya, pada akhirnya si S&P 500 ini berhasil menembus ini, dan kita berharap kalau dia sudah berhasil menembus ini pattern sini ya, resisten di sini, kita berharap dia ada bukaan candle baru di minggu depannya itu di atas resisten ini, sehingga resisten ini akan menjadi support nantinya. Dan meskipun dia akan naik kemudian dia akan ngetes lagi ya di support ini, itu nggak ada masalah. Yang penting dia break di atas ini dan confidence dia membuat candle baru di atas ini teman-teman. Yang kita tidak harapkan adalah kalau seandainya nanti dia bikin candle baru di sini kemudian dia terjadi penurunan lagi, maka itu namanya fake breakout teman-teman. Tetapi untuk sekarang ini short terms kita ini adalah satu berita yang sangat positif ya, karena korelasi antara S&P 500 dengan Bitcoin dan semua aset kripto itu sangat erat teman-teman. Jadi untuk Bitcoin sampai sekarang ini masih belum bisa melepaskan keterkaitannya dia atau korelasinya dia dengan S&P 500 ini teman-teman, karena ini merupakan salah satu juga saham teknologi di Amerika Serikat ya. Dan untuk kita lihat kondisi Bitcoin sekarang ini lagi membentuk tiang listrik lagi nih teman-teman. Ini kita bisa lihat di sini ya. Untuk harga yang sekarangnya Bitcoin ini sudah berada di 17.700-an dolar ya, seperti itu. Kemudian Ethereum teman-teman akhirnya menembus level 1.300. Selama ini dia tertahan terus di 1.200 kan. Kemudian yang agak jelek di sini itu adalah BNB teman-teman. Dia sempat turun tadi itu sampai 262 dolar teman-teman. Jadi selama 7 hari belakangan dia sudah 5% minus ini. Dan sekarang kita akan bahas ya mengenai Binance di sini. Ini datang dari tweetsnya whaleChart.org ya. Jadi pertama dia katakan Binance reportedly process billion in illegal payments di 2022. Jadi dia mengakomodasi pembayaran ilegal selama tahun 2022. Kemudian DOJ ya, investigating the top executive including CEO Changpeng Zhao. Jadi dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat, Department of Justice, menginvestigasi tidak hanya Binance-nya, tetapi Changpeng Zhao, teman-teman. Hanya saja, dari beberapa kali saya melihat ya, tweet dari whaleChart ini, meskipun saya ikuti dia ya, saya ikuti dia untuk lihat FUD yang dia bikin ya. Jarang sekali dia ini menampilkan source atau sumber beritanya, teman-teman. Berbeda ketika saya mengutip Watcher Guru ataupun saya mengutip akun-akun dalam negeri lainnya, karena mereka selalu konsisten ya untuk menyertakan sumber ketika mereka bikin tweet. Karena ini pengaruh juga. Anda bikin tweet sembarangan tidak bertanggung jawab juga kalau tidak ada sumbernya. Seperti itu ya. Meskipun boleh-boleh saja kan, itu haknya semua orang karena dia ingin mengatakan apa saja ya di medsos.
Tetapi alangkah lebih bertanggung jawab kalau dia kasih sumbernya itu, teman-teman. Dan di sini ya, untuk Binance tersebut, teman-teman, yang dikatakan melakukan illegal payment sebesar 10 miliar dolar, teman-teman. Bahkan Chang Peng Zhao ikut diseret-seret di sini. Kalau kita mau baca dengan teliti, teman-teman, ini dari Yahoo Finance ya. Di sini saya kutip langsung, no final charging decision has been made. Jadi sampai sekarang ini belum ada tuntutan yang benar-benar mengarah langsung kepada mereka, dan melainkan ini masih sekedar investigasi. Jadi teman-teman, FUD ini menurut saya sangat-sangat berlebihan. Karena kalau kita termakan FUD, teman-teman, itu akan terjadi gejolak di pasar, orang-orang akan mulai merasa tidak aman lagi dananya di Binance seperti itu. Kemudian si kapten saham di sini ya, kapten saham di sini langsung bereaksi. Giliran beritain Binance, langsung semangat FUD-nya. Jadi menurut saya ini sudah keterlaluan. Bukannya membantu jutaan korban FTX, tapi malah ngefoot atau FUD ke Binance. Dan salah satu pelakunya di sini itu adalah si Mr. Whale tadi ya, whalechart.org tersebut ya teman-teman. Dan akhirnya sampai Chang Peng Zhao ini turun tangan di sini teman-teman, untuk melayani ini orang ini supaya tidak terjadi penyesatan informasi di sini teman-teman. Jadi untuk Binance ini diserang itu sejak 2018 teman-teman. Sampai sekarang tidak berhenti diserang melalui berita-berita seperti ini. Dan biasanya mereka itu ada yang komandoin dia, kayak buzzer RP lah kalau di Indonesia itu orang bilang ada buzzer-buzzer segala macam. Seperti itulah mereka dikerahkan hanya dari satu sumber saja, kemudian dia akan mengeko semuanya itu dan mereka serempak seirama seperti itu teman-teman. Kemudian akibat yang terjadi dari FUD yang berlebihan tersebut adalah ini nih, seperti saya katakan tadi, minus 6,71% hanya dalam waktu satu hari, sehingga BNB itu ya, Binance Coin itu ya, BNB turun hingga 262 dolar. Sebenarnya kalau dia mau turun lagi, sebenarnya ya saya tidak berharap, tapi ya kalau kita mau DCA kan kita dapat harga lebih murah itu malah lebih bagus kan. Ayolah, kalau seandainya ini mau ngefood lagi ya silakanlah. Menurut saya mendapat harga yang di bawah 200 dolar itu mungkin akan sangat bagus lagi untuk long term investment di BNB teman-teman. Kemudian tidak hanya influencer di Twitter ya, atau akun-akun buzzer yang ada di Twitter ya, buzzer yang menjelek-jelekan Binance maksud saya di sini. Sekarang ini juga ada CNBC teman-teman yang juga tidak mau kalah jadi influencer dia di sini. Dan di sini dikatakan teman-teman bahwa Binance ini melakukan pausing withdrawals untuk USDC, dan itu dilakukan hanya temporary katanya. Padahal ini sudah diberitakan lebih dulu oleh Binance dan ini hanya terjadi sebentar saja. Tetapi beritanya coba lihat, dibikin seheboh mungkin supaya orang itu ketakutan berada di Binance kalau dia investasi itu teman-teman. Bahkan dikatakan di sini ya oleh Arjun Karpal ya, di sini dikatakan it's never good sign when exchange pause withdrawals. Tidak pernah bagus pertanda ketika exchange itu menghentikan penarikan. Halo, orang lagi maintenance guys. Jadi ada penarikan sebentar dan ini bukan seperti yang terjadi di FTX. FTX itu tidak sekedar pause, dia kabur kan, dia berhenti, orang nggak bisa lagi tarik uang di sana. Binance ini memang sering terjadi hal-hal seperti ini, ya sedang maintenance. Ya kita juga sering alami kan, tidak hanya di Binance saja, bahkan market-market yang lebih kecil pun sering mengalami hal seperti ini. Tetapi kan pada akhirnya kita bisa juga menarik uang kita teman-teman. Jadi pemberitaan seperti inilah yang membuat FUD di ekosistem kripto itu semakin masif teman-teman. Jadi melalui update berita yang singkat ini teman-teman, saya ingin menyatakan kepada kita bahwa seperti yang dikatakan oleh si Chang Peng Zhao di sini ya, I know it's hard. Kita tahu ini memang sulit ya. Kalau kita menganggap bahwa fraudster itu benar, atau kita percaya kepada mereka ya, para fraudsters tersebut, kita kemungkinan akan tetap miskin. Tetapi jika kamu selalu saja percaya kepada FUD sepanjang waktu teman-teman, maka sepertinya kita akan tetap saja berada dalam kemiskinan. Dan seperti dia katakan, life is not easy. Hidup itu tidak gampang. Artinya kita harus pick side. Kita harus melihat sisi yang lain. Kita harus punya visi di sini teman-teman. Dan menutup video kali ini, saya ingin katakan kepada kalian yang masih percaya dengan kripto ya, ignore FUD, keep building. Buat kalian yang sedang DCA,
Hiraukan saja FUD, hiraukan saja noise-noise tersebut teman-teman. Yakin saja dengan pilihan kripto yang sudah kalian miliki ataupun kalian riset teman-teman. Jadi, melalui update video kali ini, saya tidak sedang men-shilling ya Binance atau BNB ketika harganya murah terus saya serok. Kemudian teman-teman ikut serok. Enggak juga kayak gitu. Kalian tetap melakukan riset kalian teman-teman. Dan untuk koin-koin favorit kalian, ya tetap kita tahan lah, kita hiraukan saja. Nggak usah kita dengar-dengar noise-noise yang banyak itu ya. Karena ujung-ujungnya, uang kita kan, kalau kita yang panik, mereka nggak rugi, kita yang rugi teman-teman. Dan kesimpulan kita kali ini, semoga inflasi ini akan benar-benar bisa diredakan ya, atau ditahan supaya dia melambat betul, atau bahkan mungkin netral posisinya nanti, sehingga ruang untuk kripto, Bitcoin, ataupun altcoins favorit kita itu bisa kembali harganya ke harga yang sebelumnya, atau harga ketika kita membelinya teman-teman, bahkan melebihi dari itu. Itu harapan kita ya, dan itu untuk visi kita yang long term teman-teman. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.